baik itu secara akademik maupun secara non akademik seperti itu ya. Nah, kegiatan kali ini kegiatan Hibah Wira Desa itu kita bekerja sama dengan kementerian untuk apa? Untuk menggawangi atau membantu program pemerintah yang tidak bisa dijangkau oleh mereka dan mereka membutuhkan kita sebagai agent of change, sebagai sebagai pihak sivitas akademik yang mudah menyatu dengan masyarakat. Dianggap mahasiswa sudah mampu dalam hal retorika secara umum karena sudah menjadi bagian dari anggota HIMA gitu ya, sudah sering berdiskusi dengan mahasiswa lainnya, berdiskusi dengan masyarakat sekitar. Lalu dibantu dengan kakak-kakak tingkatnya semester 6 dan semester 8 yang sudah mengenyam banyak materi, baik itu fisikanya sendiri, seperti itu kondisinya. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa hari ini Pak Martin akan menyampaikan berkaitan dengan Simkatmawa atau sistem prestasi mahasiswa yang bekerja sama dengan pihak Belmawa, di mana semua prestasi yang dimiliki mahasiswa nanti akan diakumulasikan untuk menjadi ranking universitas gitu loh. Jadi sebaik apa prestasi mahasiswa, sebaik itu pula prestasi universitasnya sebenarnya. Tidak seperti zaman dahulu bahwa prestasi universitas yaitu diraih oleh universitas itu sendiri, baik itu dosen-dosennya dalam segala hal penelitiannya. Kalau sekarang sistemnya mahasiswa itu merupakan cerminan dari universitas itu sendiri. Kalau universitas prestasinya bagus, dosennya banyak publikasinya, tapi mahasiswanya tidak, maka dianggap dosen-dosennya tidak menyalurkan ilmunya atau tidak memberikan pengembangan pada mahasiswanya. Maka dalam hal ini, Kementerian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah membuat formula untuk mencoba meranking universitas dengan sistem prestasi mahasiswanya. Prestasinya apa saja nanti dijelaskan oleh Pak Martin, mungkin seperti itu. Lalu yang kedua, berkaitan dengan Hibah Wira Desa, bahwa kita akan membantu pemerintah dalam hal mencoba membina sebuah desa, apapun desa itu dimanapun tempatnya, yang penting tidak terlalu jauh dari kampus, aksesnya mudah bagi kita, lalu juga sistem administrasinya juga dipermudah oleh masyarakatnya, seperti itu. Baik itu kepala desa, baik itu perangkat desanya. Jadi nanti di Hibah Wira Desa ini, kalian juga baru mengajukan proposal, lalu bersaing dengan universitas lainnya yang juga ingin membantu pemerintah dalam hal ini, untuk mengembangkan programnya masing-masing yang ditulis di proposal, seperti itu. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Martin, nanti sama-sama kita simak ya. Lalu satu lagi ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di tanggal 19 Juni UHAMKA khususnya FGIP akan mengadakan kampus on fair, di mana semua program studi wajib membuka stand lalu memaparkan atau mempresentasikan suara saya terdengar Pak Martin di sini? Terdengar jelas Pak. Alhamdulillah. Terdengar Pak, silakan Pak. Oke, siap, terima kasih. Jadi nanti tanggal 19 ini kan kampus on fair, di mana semua prodi wajib mempresentasikan atau membuka stand yang merepresentasikan kegiatan di prodinya itu sendiri, seperti itu kondisinya, di mana kita akan mencoba mempromosikan apa sih kelebihan prodi fisika dibanding prodi lainnya atau sesama fisika di Jakarta minimal, bersaing dengan Unindra dan UNJ, seperti itu. Nanti ada petugasnya yang menjaga, tapi dibantu oleh saya hari Sabtu, insya Allah itu tanggal 19 Juni. Lalu saya minta bantuannya mahasiswa HIMA ya, minimal untuk mendampingi saya menjaga standnya, gitu ya. Lalu persiapannya untuk mendampingi HIMA itu, untuk disediakan di standnya apa saja.
saya berharap sih kita punya alat-alat robotik yang sudah dibuat oleh anak Hima lalu ditambahkan dengan beberapa proyek yang sudah dibuat oleh Kak Isa dan Kak Supriyatna sebelumnya, seperti itu ya. Itu untuk FKIP Confair. Lalu juga saya juga minta bantuannya kepada teman-teman mencari merchandise yang bisa kita cetak dan di custom sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu loh, bantuannya entah itu apapun yang baik, yang penting beda dari yang lainnya. Misalnya rekan-rekan yang lain di FKIP sepertinya sudah mengeluarkan apa ya, tempat minum apa sih namanya ya, tumbler ya, tumbler atau cutting sticker. Nah, kalau bisa kita yang lainnya gitu. Dan sekarang kurang lebihnya mohon maaf. Dan penjelasannya ya, tadi ada 3 ya, ada 3 program yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Tapi tadi yang satu lagi tadi itu yang apa namanya, apa ya tadi Pak Pele, yang program ketiga itu semacam ada apa tadi Pak Pel? Saya lupa. Umar, apa namanya? Yang program ketiga itu? FKIP Confair, Pak Martin. Oh, FKIP Confair ya. Baik. Itu semacam pameran ya Pak Pel ya? Iya benar Pak Martin. Oke, baik. Nah teman-teman, jadi tadi ada 3 ya, yang 2 diantaranya akan saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak Pelik. Nampaknya lagi nyetir ya. Ini semoga apa namanya, di akhir pekannya itu benar-benar terhibur gitu ya. Teman-teman juga yang lain nih, ini mohon maaf ya. Aduh, jadi apa, mengganggu akhir pekannya. Baik, teman-teman, kita masuk ke yang pertama ya. Yang pertama itu ada Wira Desa. Jadi sekitar 5 hari yang lalu kalau tidak salah itu saya dan Umar ya, Mar ya. Dan Pak Pelik juga itu masuk ke room Zoom ya. Di sana ada pembicara dari Kementerian Pendidikan ya untuk apa namanya, mensosialisasikan ya program yang namanya Wira Desa. Nah, teman-teman saya izin share screen ya apa yang disampaikan oleh ibu tersebut ya, ibu siapa ya, Ibu Nuning kalau nggak salah namanya, itu saya lupa. Nah, jadi program Wira Desa ini adalah salah satu program yang tadi dijelaskan Pak Pelik untuk menjangkau ya, untuk menjangkau masyarakat-masyarakat desa ya yang memang tidak bisa ditangani oleh kementerian ya, oleh pemerintah. Nah, jadi istilahnya itu penyambungnya adalah teman-teman mahasiswa sekalian ya. Jadi kampus ya yang digawangi oleh mahasiswa itu memang harus diperbantukan ya, harus diberdayagunakan terutama pada program-program ya di pedesaan. Nah, teman-teman, apa sih program Wira Desa itu ya? Nah, ini kita lihat di sini. Jadi program Wira Desa ini adalah program ya kewirausahaan yang dijalankan ya, yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat secara bersama-sama dengan proses pendampingan ya. Nah, ini pendampingannya ini oleh siapa? Tentu oleh kampus-kampus ya, oleh perguruan tinggi yang nanti diwakili oleh teman-teman mahasiswa. Ya, untuk apa sih? Untuk penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru ya dan lama. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Jadi pengembangan wirausaha baru dan lama yang berbasis pada potensi lokal dan berkonsep global. Ya. Nah, jadi teman-teman boleh nanti kita ya di program ini mendampingi wirausaha yang sudah ada sebelumnya atau kita ingin membuka wirausaha baru. Ya, wirausaha baru tentu yang berbasis potensi lokal ya, potensi lokal di desa tersebut. Jadi
kalau misalkan di daerah Umar itu banyak penghasil singkong, ya berarti itu yang menjadi potensi lokalnya, ya. Berarti yang bisa kita bantu, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita apa namanya, kita dampingi berarti ya petani-petani singkong gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Atau tadi ya, kita misalkan teman-teman semua dari program studi ada ide-ide baru ya, ada ide-ide baru yang dapat menambah ya, menambah nilai ya suatu wirausaha di tempat tersebut ya. Tadi misalkan kalau misalkan hanya petani singkong belum ada wirausahanya ya, nah berarti teman-teman nanti silahkan buka wirausaha baru apa gitu ya. Misalkan keripik ya, tapi dengan nuansa-nuansa baru teman-teman ya. Lalu yang lama ini maksudnya ya misalkan di suatu desa itu ada petani singkong ya, mereka misalkan menanam singkong atau nanam ubi atau apalah gitu ya. Lalu mereka sudah ada ya usahanya, misalkan dibuat keripik ya, atau dibuat misalkan tepung dan sebagainya. Tapi misalkan pemasarannya ya dari segi pendapatan, kemudian dari segi apa namanya itu pengelolaannya itu belum terlalu bagus ya, masih tradisional. Nah, itu kita bisa masuk ke situ, teman-teman. Ya. Nah, intinya itu sih ya program Mira Desa ini. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menerapkan konsep penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, ya. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa ya mendampingi masyarakat-masyarakat desa itu untuk tadi ya untuk bisa berkolaborasi ya. Jadi antara mahasiswa ya, kemudian masyarakat ya, lalu kemudian lingkungan-lingkungan desa. Jadi ya mahasiswa di sini dalam artian perguruan tinggi ya. Nah, secara berkelanjutan teman-teman, ya. Nah, sehingga akan mengembangkan kewirausahaan baru dan tadi yang usaha produktif. Nanti kita lihat bagaimana indikator-indikator keberhasilan dari eh, wira desa ya yang akan kita kembangkan. Nah, program Wira Desa ini dirancang, dilaksanakan ya, dimonitor dan dievaluasi oleh sekelompok mahasiswa ya melalui kegiatan unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan atau lembaga eksekutif mahasiswa ya dan merupakan upaya konkret pelaksanaan eh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini teman-teman ya secara umum ya, apa yang dimaksud dengan Wira Desa itu. Kita tidak akan apa namanya banyak terlalu jauh membicarakan mengenai konseptualnya ya, tapi saya ingin masuk ke hal-hal teknis karena mengingat waktu yang diberikan ya, waktu deadline yang diberikan oleh kampus maupun kementerian itu tidak banyak ya, tidak lama ya. Ini tadi sekilas saya baca ya, kemarin sekilas saya baca itu kita di UHAMKA itu ditunggu sampai proposalnya itu ditunggu sampai tanggal 15 Juni ya, jam 8 kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, kita lebih banyak nanti setelah ini bekerja, ya bekerja apa-apa yang dibutuhkan, ya apa-apa nanti yang akan kita persiapkan untuk membuat proposal yang akan kita ajukan. Ya, termasuk nanti kita akan melihat syarat-syaratnya juga, ya apakah kita ini sudah memenuhi syarat atau belum, seperti itu. Ya karena tadi sekilas saya baca, itu minimal 2 program studi, ya. Nah, kita nanti akan berkolaborasi dengan program studi apa, nanti mungkin akan saya bicarakan dengan Pak Belik ya. Nah, teman-teman ini misinya ya, nanti akan saya bagikan PPT-nya ya. Tentu ini hal-hal yang apa namanya teoritis ya. Nanti kita akan apa namanya saya akan bagikan PowerPoint-nya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tema program Wira Desa sekarang ini adalah terwujudnya mahasiswa Indonesia yang memiliki empati tinggi terhadap pembangunan desa melalui transmisi pola pikir ya dan perilaku wirausaha sebagai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ujung-ujungnya adalah implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti akan saya jelaskan juga bahwa teman-teman yang dapat mengikuti atau yang lolos ya di program Wira Desa ini juga nanti akan dikonversi teman-teman ke dalam bentuk SKS. Ya. Nah, jadi teman-teman ikut program ini
ya misalkan 1 semester nanti akan dikonversi ke mata kuliah yang tentu berkaitan ya atau yang mempunyai korelasi yang sama dengan program ini. Misalkan KKN atau apalah gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi ini teman-teman ya adalah temanya, tema pada program Wiradesa kali ini ya. Intinya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa memiliki empati yang tinggi ya terhadap pembangunan sebuah desa. Tentu dengan melalui program wirausaha ya. Wirausaha. Nah, ini dia ya kalau kita lihat di sini tujuannya itu secara rinci ya memperoleh database potensi wira desa, kemudian sumber daya produktif berbasis DM dan SDA, ya, kemudian menerapkan konsep pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan desa, menumbuhkan wirausahawan ya baru atau startup desa dan mengembangkan usaha potensial desa. Ya, lalu yang terakhir menjadi sarana rekomendasi MBK. Ya. Kemudian teman-teman ya, ini ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya. Jadi memberdayakan dan menumbuh kembangkan ya ini ya perekonomian desa. Ini udah ini saya pikir lanjut saja. Ini juga sudah ya teman-teman nanti bisa baca. Nah, ini teman-teman ya. Ini hal teknisnya ini. Jadi pengusul ya adalah ormawa di perguruan tinggi dan diperkenankan berkolaborasi antara ormawa di perguruan tinggi yang sama. Jadi teman-teman kemarin ada pertanyaan dari salah satu dosen apakah diperbolehkan ya legalitasnya jika mendaftar atas nama HIMA ya HIMA program studi itu kalau tidak salah kemarin jawabannya boleh ya Umar ya? Boleh, Pak. Boleh ya, boleh nanti yang menandatangani surat pengesahannya itu adalah dari dekan gitu ya legalitasnya. Oke, nah jadi kita insya Allah bisa ya nanti kita buat dulu proposalnya. Kemudian pengusul boleh memilih satu dosen pembimbing dari perguruan tinggi sama atau dari perguruan tinggi yang lain. Ya, dosen pembimbing turut menandatangani surat proposal. Nah, di antara anggota pengusul pernah memiliki pengalaman berwirausaha, ya, atau sedang berwirausaha atau telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan dengan nilai minimal B. Nah, teman-teman semester 4 sudah dapat belum mata kuliah kewirausahaan? Belum, Pak. Belum, ya. Tapi pernah ada pengalaman wirausaha, Umar? Oh, udah ya, Umar udah nih. Atau teman-teman yang lain ada yang pernah yang sedang berwirausaha? Kalau nggak salah si ini ya, si Fatimah Azahra itu juga sekarang dia sedang merintis sebuah wirausaha ya. Nah, jadi saya pikir ya insya Allah boleh lah ya. Nanti kita coba ikut aja. Lalu ya minimal semester 4 dengan IPK minimal 2,75. Nah, ini yang IP di bawah 2,75 ini nggak boleh ya. Umar berapa Mar IP-nya Mar? Alhamdulillah, Pak, IP saya. Di atas 3 ya. Alhamdulillah. Oke, berarti 3 koma ya. Bukan di atas 4 ya Mar ya? Enggak ada pada sempat. Nggak ada ya. Baik. Nah, teman-teman kita lanjutkan ya. Jumlah mahasiswa pelaksana itu 5 sampai 10 ya, minimal berasal dari 2 angkatan yang berbeda ya. Dan atau minimal berasal dan atau minimal ya berasal dari 2 program studi yang berbeda. Jadi boleh dari 2 angkatan yang berbeda, teman-teman, atau minimal berasal dari 2 program studi yang berbeda. Ya. Kemudian setiap 2 sampai 3 mahasiswa akan membina ya dan mendampingi minimal 1 unit usaha. Nah, sehingga di satu desa ya mahasiswa akan mendampingi 3 sampai 5 unit usaha ya potensial yang akan menjadi usaha unggulan desa. Nah, teman-teman, jadi dari 5 sampai 10 ya pengaju proposal itu nanti akan dipecah-pecah lagi ya menjadi unit-unit usaha. Nah, setiap 2 sampai 3 orang nanti akan mendampingi 1 unit ya usaha gitu ya dalam satu desa tersebut. Jadi kira-kira satu proposal itu ada 3 sampai 5 unit usaha nanti ya yang akan kita laporkan.
Lalu kemudian menyertakan surat pernyataan kesediaan kerjasama dari kepala desa, ya, mengikuti format dalam. Nah, ini ada lampirannya nanti ya. Kita lihat bagaimana apa namanya surat-surat pernyataan ya, surat apa tadi pengesahan ya, lalu kemudian apa tadi itu lembar-lembar lampiran yang ada di panduan ya, kita akan lihat nanti. Nah, kemudian teman-teman, proposal diajukan secara daring atau online melalui, nah ini dia ya halamannya php2d kemendikbud.go.id Wiradesa ya. Nah, ini dia mekanisme program Wiradesa itu. Jadi kita tahap yang ini ya, teman-teman ya. Kemudian nanti kita ajukan proposal, ada seleksinya ya, teman-teman ya. Kemudian nanti ada pengumuman dan kontrak kerja, ada pembekalannya nanti dari kementerian pasti ya. Kemudian pelaksanaan program, pendampingannya teman-teman di sini ya. Lalu juga evaluasi dari pihak kementerian. Kemudian ada pelaporan dan pembayaran data ya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman yang saya singgung di depan tadi, ada indikator-indikator keberhasilan ya dalam program yang sudah dibuat. Ya, yang pertama itu perubahan hasil usaha, ya, baik dalam segi kuantitasnya maupun kualitas. Mungkin yang tadinya cuma 1 cabang, jadi 2 cabang, jadi 3 cabang gitu ya. Dan mungkin yang dulunya mungkin hanya apa namanya, hanya ada rasa pedas gitu ya, mungkin nanti ada rasa keju gitu kan Umar ya. Ada rasa apapun kalau misalkan yang berhubungan dengan makanan ya, atau produk-produk barang. Lalu kemudian jasa juga bisa teman-teman ya, jadi barang dan jasa ya. Nah, kemudian yang kedua perubahan strategi pemasaran. Jadi kalau dulu misalkan di desa tersebut itu pemasaran yang tradisional ya, hanya dari mulut ke mulut, mungkin nanti kalau teman-teman masuk ya mengintervensi usaha-usaha mereka, nah teman-teman nanti bisa menggunakan media-media sosial ya, atau dibuatkan media-media pemasaran yang bagus ya. Tentu yang sesuai dengan perkembangan zaman ya, seperti sekarang ini. Lalu kemudian perubahan jangkauan pasar. Mungkin yang tadinya hanya di lingkungan desa itu ya, nanti setelah teman-teman masuk ya, mendampingi, membimbing itu jangkauannya mungkin kabupaten, provinsi dan seterusnya. Seperti itu ya. Lalu kemudian teman-teman ini ada perubahan efisiensi dan efektivitas manajemen produksi. Nah, jadi tadi ya yang saya sudah jelaskan bahwa ya indikator keberhasilannya itu bisa dilihat dari bagaimana efisiensi dan efektivitas manajemen produksinya ya, dari apa namanya, dari usaha yang kita dampingi. Kemudian yang kelima itu perubahan keuangan ya. Ini meliputi perubahan pendapatan dan tentu keuntungan ya. Nah, ini adalah indikator-indikator keberhasilan yang harus nanti kita laporkan ya, yang harus kita laporkan nanti seandainya kita lolos gitu ya. Jadi 5 ini yang ditagih nanti oleh kementerian. Nah, luarannya apa? Ya tentu dokumen profil lengkap usaha desanya, ya, kemudian legalitas usaha dari dinas atau instansi yang berwenang. Kemudian yang ketiga publikasi, ya, melalui media elektronik dan video yang diupload ke YouTube. Ya, nah ini adalah luaran yang diminta oleh kementerian, ya, ketika kita nanti lolos dan melaksanakan program Wiradesa ini. Ya, selain luaran wajib, ada luaran tambahan ya, yaitu misalkan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional. Nah, ini ya, ini monefnya. Nah, ini tadi ya, apa namanya, indikator keberhasilannya ya tadi ya, indikator keberhasilan. Nah, ini teman-teman ya, jadi aktivitas program Wiradesa itu yang pertama nanti kita langkahnya itu yang pertama pemetaan potensi ekonomi unggulan desa. Jadi teman-teman jika nanti kita ingin mengajukan proposal yang pertama kali ya kita harus memetakan ya, memetakan potensi ekonomi unggulan desa dalam suatu desa. Ya, jadi misalkan ada teman-teman nih yang sekarang tinggal di daerah mana gitu ya. Nanti kita bisa petakan, kita bisa mintakan ke dinas terkait ya. Dinas terkait kira-kira desa tersebut tuh unggulnya apa? Ya.
Agung misalkan tinggal di daerah Bekasi. Di Bekasi itu unggulannya apa Agung misalkan di tempat kamu itu, ya. Nanti bisa ditanyakan, ya kita mintakan datanya. Ya kita mintakan datanya. Apa wirausaha yang ada di desa tersebut, ya. Lalu kemudian kita petakan ya SDM pelaku-pelaku usaha desa, ya, dan mengidentifikasi tingkat kemajuan proposal. Tentu kita harus melakukan observasi dulu kan. Ya, nah ini bentuk observasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi pemetaan potensi ekonomi unggulan desanya, lalu kemudian kita lihat SDM-nya, ya, lalu kita lihat juga kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para wirausaha yang ada di desa tersebut. Ya, nah ini tugas teman-teman nih ya sebagai bahan dasar untuk kita membuat proposal. Ya, nah tentu dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan, ya nanti kita barulah ramu ke dalam sebuah proposal ya. Nah, misalkan di desa tersebut misalkan unggul ya. Kalau di daerah Bogor itu kan kemarin cerita dari orang kementerian itu yang mensosialisasikan ini, yaitu di Bogor itu misalkan apa banyak ini ya talas ya. Teman-teman tahu kan ya. Nah, talas tuh. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa IPB itu teman-teman mereka melakukan pendampingan ya kepada petani-petani talas ini, lalu kemudian membuat apa namanya itu kue apa tuh namanya ya? Ada yang tahu nggak teman-teman apa namanya kue itu? Yang Bolu Pak, bolu talas Bogor. Bolu talas Bogor ya, Ali ya. Nah, bolu talas Bogor tuh. Ya, nah dibuat kue bolu talas Bogor ya. Dibuatlah kemasan yang menarik ya, dibuatlah produknya yang bagus ya, yang tadinya mungkin petani itu hanya menjual ubinya saja dengan per kilo berapa ribu gitu ya. Tapi dengan dibantu oleh mahasiswa ya, masuk perguruan tinggi di desa itu, ya kemudian diubah. Oh produknya kalau misalkan kita hanya jual ubi gitu ya, hanya jual ubi ya apa income-nya nggak banyak ya kan. Tapi kalau kita olah, kita buat jadi kue apa tadi, bolu ya, bolu talas ya, itu nilainya akan bertambah gitu kan ya. Dibantu juga nanti dengan desain-desain kemasan yang menarik. Nah, teman-teman itu contoh konkretnya seperti itu ya. Jadi mungkin di desa teman-teman, di tempat teman-teman itu ada hal-hal seperti itu, nah nanti kita akan masuk ke situ. Ya, atau minimal tadi ya kita petakan dulu nih, ya kita mintakan ke dinas terkait ya, apa kira-kira unggulan desa itu, apa namanya, usahanya ya dalam potensi-potensi ekonomi, lalu kemudian kita petakan ya apa masalahnya ya, bagaimana tingkat kemajuannya, apakah hanya gitu-gitu aja dari tahun ke tahun, ya pendapatnya segitu-segitu aja di masyarakat desa tersebut, apa ada peningkatan, nah kalau nggak ada berarti kita bisa masuk ke situ, ya. Termasuk juga kendala-kendala usahanya kan, ya seperti itu. Nah teman-teman, lalu ke penyusunan proposal ya. Nah ini penyusunan desain kegiatan usaha diprioritaskan untuk menumbuhkan usaha unggulan di desa bersangkutan ya, baik berupa kegiatan usaha baru ataupun membenahi usaha yang sedang berjalan. Jadi boleh ya teman-teman ya, kita membenahi usaha yang sedang berjalan boleh, atau membuat usaha baru ya itu boleh, silahkan. Nah, ini kemudian pembentukan wirausaha baru ya, intervensi kewirausahaan, ya, lalu yang terakhir nanti ada penumbuhan dan pengembangan wira desa, ya. Nah, ini aktivitasnya. Ya, yang terakhir ada pelaporan ya dan publikasi, ini yang terakhir ini. Nah, teman-teman ini sistematika proposalnya ya yang harus kita lengkapi nanti ketika kita ingin mengajukan proposal ini ya. Yang pertama judul ya, buat nanti judul yang menarik ya, yang simple, yang menarik, yang langsung kepada pokok permasalahan ya. Kalau bisa yang eksplisit gitu ya, jangan disembunyi-sembunyikan lah gitu ya. Kita maunya apa di situ, luarannya apa, langsung dituliskan di judul proposalnya itu ya. Kemudian latar belakang ya, ini biasa seperti kita membuat paper ya. Perumusan masalah ya, kemudian tujuan, manfaat, gambaran umum sasarannya seperti apa ya, metode pelaksanaannya ya, lalu kemudian indikator keberhasilan tadi yang 5 tadi itu ya,
kemudian luarannya, jadwal kegiatan, rancangan biaya, kemudian kalau ada instrumen-instrumen pendukung silakan dilampirkan nanti baru lampiran. Ya, nanti akan saya bagikan nanti untuk panduan lengkapnya, teman-teman. Nah, ini ya tata caranya. Ya, tata caranya ini saya pikir bisa dilihat nanti ya. Nah, ini dia sampulnya ya. Ini covernya. Nah, ini lampiran halaman pengesahan. Ya. Nanti teman-teman jadi sebelum kita mengirimkan ke alamat yang tadi ya ke kemendikbud.go.id Wiradesa itu nanti akan divalidasi teman-teman ya. Jadi proposal kita akan divalidasi oleh universitas. Kemudian setelah nanti valid ya semua administrasi ya semua kelengkapan sudah oke, baru nanti dari universitas akan mengesahkan ya untuk diajukan proposalnya. Nah, ini untuk laporan ya, laporan akhirnya ini. Seperti itu. Saya izin share screen lagi ya. Ini untuk yang teknis pengusulan kampus. Ya, jadi ini di kampus kita lihat nanti bagaimana alurnya. Teman-teman paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya, Omar ya. Jadi udah kebayang ya, Gum ya. Iya, Apa yang harus terlebih dahulu kita lakukan ya. Lalu kemudian kita kita rancang nanti proposalnya ya. Lalu kemudian nah ini teman-teman ya, kita coba lihat bagaimana teknis pengusulan kalau di kampus ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini sudah ya, kemarin sudah ini sampai tanggal 29 kemarin. Nah, masa upload ya usulan ke internal kampus teman-teman itu dari mulai tanggal 30 Mei ya sampai tanggal 15 Juni 2021 pukul 12 siang ya. Jadi teman-teman kalau bisa sebelum tanggal 15 proposal sudah siap. Ya, jadi kita upload ke internal, nanti internal yang akan melakukan pengecekan. Ya, pengecekan seperti kelengkapan administrasi ya, mungkin kelayakan dari segi syarat tadi. Nanti mereka yang akan memverifikasi, lalu jika lengkap ya, dibuatkan tadi ya surat rekomendasi dan surat tugas. Ya, lalu nanti ada surat pengesahan ya, lembar pengesahan dari kampus ya, lalu kemudian didaftarkan ya, lalu kita bisa mengupload nanti. Ya, nah ini dibuatkan user passwordnya, lalu kita upload ya ke ini ph2d kemendikbud.go.id tadi Wiradesa ya, itu tanggal 16 paling lambat ya, tanggal 16. Lalu kemudian nanti ada rapat evaluasi PK2M penerimaan ya, dan pembuatan sertifikat pengusul. Jadi teman-teman nanti akan ada sertifikat ya, sertifikat bagi teman-teman yang mengusulkan. Jadi ngusulin aja dapat sertifikat ya dari kampus. Ya, apalagi nanti lolos ya. Kalau lolos wah ini suatu penghargaan ya, suatu pengalaman bagi kita. Ya, oleh karena itu saya pikir teman-teman ya ini peluang yang sangat bagus bagi kita. Ya, apalagi ya kita prodi kecil ya, nggak prodi kecil jangan juga orang-orang menganggap ya apa ya, kita tidak berkontribusi ya, tidak mau ikut program-program seperti ini. Jadi kita tunjukkan teman-teman sebagai prodi kecil ya, meskipun prodi kita kecil, jumlah mahasiswanya tidak banyak, tapi kita tunjukkan ya potensi kita untuk ikut ya program-program seperti ini. Nah, nanti pun ya teman-teman ya, kalau lolos ya seperti yang sudah katakan tadi, itu akan ada penyetaraan SKS ya. Nah, kalau program ini lulus teman-teman, nanti ada penyetaraan SKS. Jadi teman-teman nanti akan dikonversi tuh. Ya, ini kira-kira cocoknya kemana. Kalau misalkan teman-teman lolos nanti, misalkan teman-teman harus ngambil KKN nih, mata kuliah KKN di semester berapa? Semester 6 atau semester 7. Itu udah nggak ngambil lagi. Kenapa? Karena teman-teman udah lolos
program Wiradesa ini. Ya, seperti itu. Nah, ini ya teknis pengusulannya kita lihat di sini ya. Ketua pengusul mengupload usulan ke ini dia ya. Ini di Google Form, lalu kemudian konfirmasi WA ya. Tunggu hasil koreksi 1 hari ya, lalu hasil review sistematika dan kelengkapan instruksi bisa dicek ya. Nah, apabila sudah oke, maka akan dibuatkan surat tugas ya, rekomendasi dan akun ya oleh Pusat Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa PK2M. Nah, kemudian setelah dapat tadi akunnya, baru kalian bisa upload di php2d ya kemendikbud.go.id. Ya, udah nanti kita dapat apa namanya dapat sertifikat ya sebagai pengusul. Sambil kita menunggu ya sampai diumumkannya program Wiradesa ini. Begitu ya teman-teman ya. Gimana teman-teman sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Silakan. Paham, Pak. Ada yang mau nanya? Silakan. Saya Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Mar. Kemarin juga, mohon maaf juga ya Pak, saya nggak ikut sampai habis banget gitu. Di pertengahan, ya sekitar siangan itu saya keluar karena kuotanya habis. Yang mau saya tanyakan ini kan lebih ke wirausaha ya, jadi lebih ke ekonomi. Dan juga di situ ditekankannya gimana caranya desa maupun ya tempat yang kita apa namanya yang kita bina itu ditingkatkan ke perekonomiannya Pak. Ya. Terus kalau misalkan kita mau fokus ekonomi, lebih baik sih Pak kayak gimana caranya kita buat ngituin ke benar-benar ke produk atau jasa gitu Pak kalau dari pendapat Bapak? Ya tadi tergantung dengan observasi yang kita lakukan, Umar. Kalau seandainya ya kita tentukan dulu nih. Makanya teman-teman langkah awalnya lebih baik kita ya dari masing-masing teman-teman ini melakukan observasi awal dulu di desa masing-masing. Ya, di desa masing-masing atau ya kalau teman-teman pernah baca ya, pernah mendengar cerita gitu ya, ada desa-desa yang potensial untuk dikembangkan. Nah, itu boleh nanti kita survei ke sana. Ya. Paham nggak, Umar? Jadi kita tahu nanti apakah yang kita kembangkan ini dalam bentuk produk atau jasa. Paham nggak, Mar? Jadi kita nggak bisa fokusnya kemana, ya ke produk atau ke jasa. Jadi kita harus melihat dulu nih, ya di situ tuh unggulnya apa masyarakat situ. Saya kurang paham nih, apakah di Bekasi itu apa ya yang potensial untuk dikembangkan dari segi kegiatan ekonomi, ya, atau misalkan daerah Sunter, daerah Aldi ya, daerah Aldi itu apa gitu ya. Nah, ini saya kurang paham. Ya, makanya kita harus survei dulu, kita harus dapatkan datanya dulu. Nah, dapat data itu dari mana? Dapat dari suku dinasnya kah? Ya, dapat dari dinas apa? Dinas apa ya? Kalau misalkan mau ke jasa ya mungkin dari dinas pariwisata gitu kan. Kalau misalkan mau ke produk ya mungkin kita survei ke dinas-dinas terkait lah. Ngerti nggak? Iya Pak, paham Pak. Atau boleh ke kepala desanya boleh ya kan, kita minta data statistiknya. Ya. Mungkin dari apa mata pencarian di desa itu apa paling banyak gitu kan, dominannya apa. Kayak gitu. Jadi nggak harus ke tadi ya perkebunan misalkan tadi kayak ubi dan sebagainya, boleh yang lain. Ya. Misalkan di tempat itu banyak yang buka usaha apa? Kalau di mana? Contohnya apa sih? Ada ya nggak yang bisa mengumumkan contohnya? Kira-kira di dekat rumah teman-teman tuh banyak usaha apa sih kira-kira?
bukan ini ya, bukan kayak usaha kelontong gitu ya, toko-toko atau warung-warung gitu, bukan kayak gitu ya. Itu namanya wira-wira swasta ya kan ya. Rongsokan, Pak. Ah, rongsokan. Ya, rongsokan ya. Rongsokan itu di dekat rumah Gum ya, rongsokan Gum. Banyak banget orang Madura. Oh, banyak Madura ya. Wah, itu saya juga bingung kalau rongsokan tuh gimana nanti ininya. Jangan, Pak. Soal itu. Jangan ya. Kira-kira yang potensial lah. Batu bata, Bapak. Batu bata. Oke, bisa itu, bisa jadi kalau misalkan di daerah itu banyak batu bata. Ya, mungkin nanti kita bisa masuk ke ininya, komposisi dari batu batanya itu. Ya, campuran apa, ya. Kita bisa tingkatkan nanti daya jualnya, ya kan? Tapi ya bisa sih, bisa kita pikirkan nanti kan. Nah, bisa kita pikirkan nanti. Makanya teman-teman kumpulin data dulu sekarang, ya, kumpulkan data dulu. Nanti kalau sudah dapat datanya, kita diskusi lagi ya, kira-kira apa yang mau kita fokuskan kemana, ke desa mana. Setelah itu baru ya kita sama-sama bikin proposalnya nanti. Ya kalau bisa mulai besok sudah dapat datanya kita. Karena kan mengingat waktu kan tanggal 15 sudah ditutup pengajuannya. Gimana Umar? Bisa nggak kira-kira? Kalau emang teman-teman pada bisa ya seharusnya bisa Pak. Soalnya kalau ini kan ibarat kata kan harus lihat beberapa daerah dulu ya Pak. Nggak bisa kayak ngandelin coba di daerah ini gitu. Nggak bisa kayak ngandelin 1-2 orang ngituin Iya, daerahnya. maksudnya masing-masing teman-teman nanti coba dihimpun datanya seperti apa, nanti baru kita diskusikan. Gitu. Jadi nggak cuma Umar, nggak cuma Ajeng misalkan gitu ya, semuanya. Ya kalau bisa di semester 4 itu bergerak semuanya, ya kita kumpulkan datanya, ya main aja ke dinas terkait nanti untuk melihat apa sih mata pencarian yang paling banyak di desa itu gitu ya. Kira-kira apa potensi-potensi yang akan dikembangkan, yang bagus dikembangkan, itu bisa kita diskusi nanti. Atau kalau misalkan dinasnya terlalu tinggi ya minimal ke kepala desa. Ya. Jadi teman-teman ini kan sebenarnya juga apa ya? Ya melatih juga ya kecerdasan bagaimana kita mengatasi masalah atau adversity gitu kan ya. Melatih juga bagaimana kecerdasan sosial kita, ya, emosional kita. Nah, itu bagaimana nanti teman-teman bisa bukan bernegosiasi ya, berdiskusi dengan seperti kepala desa ya, dengan dinas terkait. Seperti itu. Gimana teman-teman semua? Iya, Paham nggak ini? Iya, mungkin juga butuh Paham, bantuan Pak. ya. Ya, silakan, Sarah. Sekiranya ke lurah aja gitu kan ya Pak, nggak usah sampai Ya, ya. kayak nanya-nanya di kelurahannya gitu ya, apa yang bisa dikembangin gitu kan, karena kan lurah juga pasti punya datanya gitu. Ya, betul. Ya seperti misalkan gini ya, Umar ya. Contoh misalkan di kampung saya ya, di Bangka Belitung itu kan sekarang itu yang jadi permasalahan itu teman-teman adalah bagaimana pihak pemerintah ya itu melakukan yang namanya rehabilitasi lahan ya, karena banyak sekali lahan-lahan di Bangka Belitung itu yang rusak akibat penambangan timah liar. Nah, kira-kira nih ya, kalau misalkan kita ambil tadi ya, contoh tadi itu apa nih dari kerusakan lahan masalahnya gitu kan ya, kemudian dari pemerintah juga belum ada gerakan gitu kan ya. Nah, mahasiswa tuh masuk ke situ.
oh misalkan membuat tambak ikan gitu kan ya. Nah, kira-kira ikan apa yang bisa hidup ya, yang bisa hidup dengan misalkan pH sekian ya, dengan tingkat apa namanya, tingkat keasaman dan sebagainya ya, dari sisa-sisa dari penambangan liar itu. Nah, itu teman-teman kita bisa masuk ke situ. Oh, kalau misalkan ikan berarti kan ada nilai jual ya nggak? Nah, ikannya ikan apa? Ya berapa harga sekilonya gitu kan? Nah, ada berapa tambak, ada berapa apa namanya? Ada berapa galian yang ada di desa tersebut gitu. Nah, itu menjadi unggulan desa, teman-teman. Jadi yang tadinya itu masalah ya kan ya. Nah, kita bisa sulap menjadi apa namanya? Sumber pendapatan bagi desa tersebut. Nah, itulah kira-kira contoh konkretnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ada kesamaan-kesamaan ya dari apa desa teman-teman, nah itu bisa nanti kita diskusikan. Seperti itu. Kayak tadi kan di Bogor itu kan banyak sekali yang nanam talas gitu kan ya. Tapi belum dijamah, akhirnya masuk perguruan tinggi di situ, kemudian disulap ya, dibantu untuk menjadi seperti bolu ya dan olahan-olahan yang lain. Seperti itu. Yang tadinya mungkin petaninya bisa dapat sekilo 5.000, nah dengan langsung produk jadinya, ya itu bisa dapat ratusan ribu, kayak gitu. Nah, teman-teman sekarang coba ya disurvei nanti di dekat rumahnya apa kira-kira, atau enggak harus dekat rumah sih, ya boleh misalkan mau ke tempat-tempat yang lain ya dari apa membaca di berita gitu ya, menonton berita atau misalkan dengar teman-teman yang lain, nah itu silahkan nanti kita diskusikan seperti itu. Nah ini ya di Zapira nih, bahkan di Bangka itu mereka membuat tempat wisata, itu boleh nggak? Boleh, ya karena itu salah satu kegiatan ekonomi juga kan wisata itu kan, jadi jasa bentuknya, ya nggak? Kayak gitu. Jadi mungkin di galian-galian sisa tambang itu dibuat tempat wisata dan itu akan menumbuhkan perekonomian desa. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk yang wira desa. Ya, kemudian teman-teman satu lagi ini ya, mohon maaf. Satu lagi itu mengenai tadi ya, namanya Simkat Mawa ya, atau pemeringkatan prestasi kemahasiswaan ya. Nah, teman-teman jadi gini, ya, tadi seperti yang dijelaskan Pak Felix, bahwasanya ya kementerian itu membutuhkan apa namanya, semacam perankingan ya, semacam perankingan atau semacam pemetaan gitu ya dari prestasi-prestasi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi ya. Nah, bagaimana cara mereka menghimpun data itu? Nah, namanya adalah sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan. Jadi nanti akan kelihatan teman-teman ya, apakah prestasi mahasiswa UHAMKA ya itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan misalkan UNJ, Unindra ya. Nah, atau misalkan dibandingkan dengan UP dan sebagainya ya, Pancasila dan sebagainya. Nah, itu nanti akan terlihat di data mereka. Nah, bagaimana mereka menghimpun data itu? Ya, berarti setiap perguruan tinggi itu harus mengumpulkan data mahasiswanya ya. Nah, apa saja teman-teman ya yang dapat diklaim sebagai prestasi? Ini ada beberapa poin ya. Bentar, ini saya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu ada pertukaran pelajar ya. Kemudian ada magang ya atau praktik kerja, lalu kemudian ada mengajar di sekolah ya, lalu kemudian ada apa namanya? Riset ya. Ada proyek kemanusiaan, ada proyek desa, kemudian wirausaha, ya, kemudian proyek-proyek independen, ya, lalu rekognisi dan lomba, dan kegiatan bela negara. Ya, jadi ini adalah poin-poin, ya, atau apa namanya itu aspek-aspek yang akan dilihat nanti prestasinya. Nah, ini yang pertama ya, pertukaran pelajar.
Jadi misalkan di antara teman-teman nanti ya, mahasiswa fisika itu ada di antara teman-teman yang sudah mengikuti program pertukaran pelajar, nanti bisa menginput datanya. Ya, nanti akan saya akan saya share nanti di sini ya. Dan teman-teman itu nanti juga silakan untuk menyebarkan informasi ini ya ke teman-teman semester 2, semester 6 dan semester 8. Ya, seperti itu. Karena apa namanya? Ya, teman-teman kan punya link ya ke adik tingkat ya, ke kakak tingkat. Nah, nanti mohon disebarkan. Seperti itu. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi jika tadi ada yang sudah pernah mengikuti pertukaran pelajar, silahkan nanti diisi ya. Lalu kemudian ini saya nggak lama ya, saya percepat aja karena memang waktunya juga udah jam 11. Nah, yang kedua ini praktek kerja ya atau magang. Nah, teman-teman yang pernah magang ya silahkan nanti mengisi ya, yang pernah magang silahkan nanti mengisi ya. Nah, apa yang akan diunggah sama nanti ya, yang diunggahnya itu surat keputusan ya, surat tugas ya, laporan akademik pelaksanaan kegiatan, ini berupa lembar pengesahan dan foto dokumentasi, kemudian nah ini teman-teman ya, minimal nama kegiatannya apa, ya, lokasinya di mana, kemudian jumlah mahasiswanya atau dokumen lain sebagai pendukung ya, pembuktian validitas. Nah, teman-teman gini, info dari apa namanya? Apa ya, saya lupa. Di lembaga di universitas, yaitu infonya bahwa ya jika teman-teman nanti yang kira-kira pernah gitu ya, pernah magang ya atau pernah praktik kerja atau pernah nanti melakukan program-program yang ada di prestasi ini ya. Nah, itu teman-teman nanti silahkan laporkan dulu ya, laporkan boleh ke program studi administratifnya ya. Nah, seperti itu. Jadi, jika teman-teman nanti sudah melakukan salah satu program, tapi belum ya, nah, tapi belum misalkan mendapat pengesahan ya, mendapat, surat tugas atau mendapat misalkan, administrasi-administrasi, nah itu boleh nanti melaporkan ke saya atau ke Pak Felix. Ya nanti biar kita buatkan administratifnya seperti misalkan tadi ya surat tugas ya, dokumentasi-dokumentasi yang lain. Nah itu bisa nanti kita klaim, ya bisa kita klaim nanti, ya. Nanti toh yang akan memverifikasi lagi dari universitas, gitu, ya, untuk dilaporkan ke kementerian. Jadi kumpulkan nanti ya, sebanyak-banyaknya ya, prestasi yang sudah teman-teman, kerjakan, sudah lakukan. Nah, seperti misalkan ini proyek kemanusiaan ya, donor darah ini kan relawan kebencanaan ya, relawan Covid ya, atau lain-lain lah ya. Nah, kalau misalkan ada yang udah pernah masuk ke sini tapi belum ada, misalkan apa nih, dokumen lain. Nah, misalkan belum ada ya berupa misalkan surat keputusan ya atau surat tugasnya kepada teman-teman nanti bisa dilaporkan ke kami ya biar kita buatkan nanti. Ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman wirausaha ya, wirausaha juga nih. Tapi nggak termasuk dengan ini ya, PKMK ini nggak masuk nih. Ya. Nah, tapi yang mahasiswa yang menjalankan usaha mandiri ya tanpa mengikuti program pembinaan dan bukti pembinaan tidak dapat dilaporkan sebagai mahasiswa wirausaha. Jadi yang kayak PKMK ya, KBMI, ASMI itu nggak bisa teman-teman, ya nggak bisa. Itu kan dari pendampingan ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk wirausaha ini ya mandiri sifatnya. Jadi kalau teman-teman yang punya wirausaha ya mandiri, ya silakan nanti berlapor. Ya misalkan Umar atau siapa tuh si apa Fatima ya punya wirausaha, nah silahkan berlapor. Nanti kita akan buatkan administratifnya untuk bisa kita kirimkan sebagai atau klaim sebagai prestasi mahasiswa. Ya, seperti itu. Nah, ini proyek desa ya. Tapi nggak termasuk KKN, ya ini kan mata kuliah kan, ya nggak?
Nah, atau PKM juga nggak termasuk, atau PHP 2D ini nggak masuk juga. Ya, seperti itu. Lalu, nah ini ya, studi atau proyek independen. Seperti misalkan mengikuti sebuah kompetisi ya, atau kejuaraan ditinjau dari aspek pembinaan, program, dan jumlah mahasiswa. Jadi sama tadi ya, nggak termasuk PKM, nggak termasuk ya, KBMI juga nggak termasuk, ASMI juga nggak termasuk. Nah ini boleh nih ya, recognition lomba ya, atau penghargaan ya, seperti misalkan apa, paten gitu ya. Teman-teman yang punya buku ya, penulis pertama itu silahkan ya didaftarkan, atau hak cipta lain ya. Nah yang ada misalkan juri ya, atau pelatih nasional atau internasional, boleh nanti diklaim sebagai prestasi ya. Atau ada di antara teman-teman nanti yang pemakalah, sebagai pemakalah, yaitu bisa nanti kita klaim sebagai prestasi. Ya, kemudian peserta pameran karya seni ya, tingkat nasional atau internasional itu bisa juga. Nah, terus karya cipta lagu ya, yang telah dipublikasikan juga itu termasuk ya, kalau mau diklaim. Ya. Lalu kemudian teman-teman, karya cipta lagu, ya tadi ya sudah ya, karya cipta lagu itu bisa, ya bisa diklaim sebagai prestasi. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang sudah menciptakan lagu, ini nggak cuma semester 4 ya, tapi luas ya, semester 2, semester 4, semester 6, semester 8. Ya, itu kalau ada yang pernah nyiptain lagu, ya kemudian dipublikasikan atau rekaman ya, itu bisa diklaim sebagai prestasi. Ya, kemudian karya cipta seni tari juga ya, sudah dipentaskan, itu boleh diklaim sebagai prestasi. Nah, yang terakhir teman-teman ini ada bela negara. Ya, contohnya apa? Ini pelatihan kepemimpinan mahasiswa ya, pelatihan militer ya, kemudian pendidikan karakter juga termasuk ya, pendidikan atau gerakan anti korupsi ya. Nah, teman-teman yang sudah pernah mengikuti ini ya, itu bisa juga diklaim sebagai prestasi teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Nanti akan saya kirimkan. Nah, kemana ngisinya teman-teman? Nanti, nah ini ya, ini adalah alamat ya, Google Form untuk teman-teman nanti mengisi apa namanya itu, SIM card mama itu di tingkat universitas teman-teman, di tingkat kampus. Jadi kita kirim saja ya sebanyak-banyaknya, kalau memang benar ya teman-teman punya pengalaman ya, punya apa namanya, pernah melakukan kegiatan-kegiatan serupa tadi di antara yang 8 atau 7 tadi itu. Nah, itu silakan teman-teman nanti mengisi form. Ya, ini saya contohkan bagaimana formnya itu ya. Sebentar. Saya contohkan. Bentar ya teman-teman ya. Jadi yang mengisi ini teman-teman boleh ya, nah boleh dosen atau boleh mahasiswa. Nah, itu di chat ya, itu di chat sudah saya sampaikan di chat. Coba kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Bentar. Oke, sebentar ya. Nah, ini teman-teman ya.
Jadi nanti teman-teman di pihak universitas itu sudah menyediakan wadahnya di mana kita mengisi, ya misalkan teman-teman tadi punya apa namanya prestasi dalam rekognisi non lomba, ya. Nah berarti klik yang ini, ya kita klik. Nah ini teman-teman dia bentuknya ya sudah dijelaskan di sini. Lalu kemudian teman-teman isi nih, ya nama siapa, nomor HP-nya siapa, ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri dari mahasiswa silahkan klik mahasiswa, ya. Kemudian NIM, ya. Lalu fakultas. Nah, nama kegiatannya apa, ya. Kategorinya apa nih di sini, ya. Silakan diisi aja. Lalu tahun kegiatannya, ya. Misalkan tahun kemarin atau tahun ini, ya. Nah, kemudian ini upload sertifikat, ya. Kemudian foto penyerahan sertifikatnya kalau ada, ya, atau upload buku atau karya tadi yang berbentuk buku, ya. Nah, kemudian isikan URL kegiatannya kalau ada, ya, atau undangan kegiatannya juga kalau ada, dan surat tugas, ya. Jadi silakan teman-teman nanti, ya, bagikan ke grup WA, ya, grup WA Hima, himpunan mahasiswanya, atau grup WA kakak tingkat, adik tingkat, itu silahkan nanti dibagikan agar nanti mereka bisa mengisi. Ya, seperti itu. Kalau ada yang laporan ke saya juga langsung boleh. Silahkan ya, nanti biar saya yang mengisi. Ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada lagi misalkan ya tadi ya pertukaran mahasiswa ya. Kemudian prestasi ekstrakurikuler ya. Kemudian pengakuan ini penelitian mahasiswa ya. Ini ada di sini semua. Nah, ini teman-teman. Ya, silakan diisi nanti. Begitu dari saya, teman-teman. Silakan jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Halo? Ada pertanyaan, teman-teman? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Yang penting tinggal wira desanya teman-teman ke ini aja dia ke daerah yang dekat-dekat rumah aja dulu, nggak usah yang jauh-jauh. Dulu gitu dari daerah rumah. Atau boleh juga itu si Zafira ya, kalau misalkan mau survei di Bangka itu kan juga banyak ya. Kan ini kan nggak dibatasi dengan jarak kan. Dia udah ya. balik, Pak. Kalau dia udah di Jakarta. Oh iya. Oke. Ya silahkan nanti ya kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya ya, kalau bisa minggu ini ya selesai proposal. Oke, sebentar ya teman-teman ya, ini saya kirim ke WA grup aja deh ya, ke WA grup teman-teman. Nanti silahkan dipelajari ya, terutama untuk sistematika proposalnya itu kan ada penjelasnya Mar ya, nanti di indikator apa isinya gitu ya, latar belakang apa isinya gitu, di situ ada. Oke teman-teman ya, saya pikir cukup ya dari saya. Nanti Pak Pelik yang akan menjelaskan tentang apa namanya FKIP Fair ya, nanti mungkin di lain kesempatan. Jadi apa namanya teman-teman mungkin nanti ada pertemuan lagi dengan Pak Pelik terkait dengan kegiatan FKIP Fair itu ya. Saya pikir dari saya cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya sekali lagi mohon maaf ini mengganggu weekendnya karena awalnya kan dari kemarin ya Mar ya, tapi kalau malam tuh saya juga malam ternyata ini Umar capek juga gitu baru pulang dari kampus, makanya hari ini aja santai gitu kan pagi. Baik, mungkin dari Pak Pelik ada Pak Pelik juga lagi di kondangan kayaknya ini, lagi di gedung ya. kita akhiri saja ya teman-teman ya. Baik, Pak. Oke, ini mohon dibuka dong kameranya nih, yang teman-teman yang lain, Devi, Fani, ya Ajeng. Saya pengen foto dulu nih.
Guys, buka kameranya guys. Terakhir pada buka. Oke ya teman-teman ya, jika sudah lagi saya cukupkan ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jangan lupa tugasnya ya teman-teman ya, jangan lupa tugasnya. Kita survei dulu untuk minggu ini ya, jangan minggu ini. Ya maksudnya untuk besok ya, survei dulu secepatnya kita dapatkan datanya. Ya, lusa baru kita ramu proposalnya gitu ya. Baik Bapak. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Iya Pak. Baik, Pak. Oke. Ya, terima kasih Umar. Terima kasih. Mar, nanti rekamannya di ini Mar, di upload di ini Mar, di YouTube Prodi Mar. Oh iya Pak, siap. Nih saya stop record ya Pak. Ya, stop record.